Nama saya Saldi Rahman. Saya adalah pengusaha dan barista berumur 23 tahun di Indonesia. Di tahun 2012, saya mengalami kecelakaan motor yang mengakibatkan saya kehilangan kaki kiri saya. Dan sejak itu saya lumpuh. Saya tidak ingin itu menderita hidup saya. Jadi di tahun 2019, saya membuka bisnis kedai kopi bernama Kito Rato di Tangerang Selatan bersama dengan 2 orang teman saya. Kebanyakan orang kaget ketika melihat kami dengan kaki dan tangan palsu. Ada yang meragukan, bahkan meremehkan kami ketika kami memulai bisnis ini. Tapi kami ingin menunjukkan kepada dunia bahwa disabilitas tidak dapat menghalangi siapapun untuk mengejar mimpi-mimpinya. Kami berharap melalui bisnis kami dapat mengubah persepsi negatif terhadap orang-orang penyandang disabilitas dan mencapai kesetaraan. Halo Mas, Halo Kak, aku Rana dari Asian Boss. Boleh nggak kita ngobrol-ngobrol? boleh. Itu udah berapa lama Mas buka? Kalau sekarang jalan 1 tahun. 1 tahun. Awal bukanya itu di Agustus 2019 Kak. Sampai akhirnya tercetus kopi Rato ini gimana tuh Mas ceritanya? Awalnya eh, di perusahaan tempat saya kerja itu kontraknya udah mau habis. Jadi atasan saya yang Pak Agus tadi, saya pengen buka kedai kopi nih Pak, tapi terhalang modal. Kebetulan Pak Agus punya mobil VW yang nggak kepake, dipinjemin lah. Tapi dia nyuruh cari tim, akhirnya saya kontak Randy, Rahmat, dan lain-lain teman. Akhirnya mereka mau join. Kebetulan Randy yang bisa bawa mobil, ya udah gitu ya. Ini mobil VW yang Pak Agus Iya. berikan ini? Iya. Oh, aku pertama-tama boleh tanya nggak Mas Saldi itu penyandang disabilitas apa? Oh iya. Kalau saya tunaraksa Kak. Jadi saya dulu kecelakaan waktu sekolah, waktu kelas 2 SMP itu tahun 2012, kecelakaan motor, bonceng sama teman, terus nabrak mobil, akhirnya kaki saya patah. Terus karena saya tinggal di daerah, mungkin orang-orang daerah mungkin masih mikir kalau dibawa ke tukang urut mungkin bakal lebih cepat gitu. Akhirnya saya dibawa ke tukang urut, kaki saya itu di tulang kering sebelah kiri patahnya, jadi dibalut pakai kain gitu. Mungkin karena udaranya nggak masuk atau gimana, dari sini ke bawah itu udah hitam warna kulitnya dan ngeluarin itu bau yang nggak sedap juga. Pada saat itu berat nggak sih Mas? Ngadepinnya? Berat sih Kak. Waktu itu kan operasinya 2 kali. Awalnya di bawah lutut, saya mikirnya kalau masih di bawah lutut, kalau saya jalan itu bakal nggak kelihatan kalau saya diamputasi karena masih ada lutut. Ternyata seminggu kemudian infeksinya itu terus naik. Bahkan kalau kata dokternya kalau nggak dioperasi hari ini, besok dia bakal jalar ke organ dalam dan kemungkinan kamu nggak bisa ditolong lagi katanya. Ya mau nggak mau ya harus diamputasi atas lutut gitu sini. Itu mungkin dalam 2 minggu itu kerjaan saya mungkin nangis saja sih, kenapa harus saya gitu. Tapi balik lagi di keluarga itu yang support saya itu keluarga. Kebetulan saya anak pertama, saya punya adik 2 orang dan keluarga saya itu dua-duanya itu petani. Jadi kalau bukan saya yang kedepannya yang ngebiayain adik-adik ini siapa gitu sih Kak. Tapi aku boleh lihat nggak sih sampai mana itu? Iya. Kalau nggak keberatan? Dulu awal operasinya itu di bawah lutut, jadi segini awalnya. Terus dilanjut lagi, mungkin sampai ke atas lutut Kak. Jadi ini proses kaki palsunya itu masangnya sampai ke ini, Sampai tumpuannya di ke pinggul. Untuk penyembuhan secara psikis, secara emosional itu berapa lama waktu yang Mas Saldi butuhkan sampai akhirnya bisa mungkin menerima keadaan yang sekarang? Dari proses penyembuhan sampai ke sana itu 1 tahun. Saya benar-benar bisa berdamai dengan diri saya sendiri itu pas saya udah punya kaki palsu. Sebelum itu saya masih pakai tongkat
saya nggak berani tuh keluar daerah, masih di kampung aja muter-muter gitu sih. Saya mikirnya gini, bakal diejek sama orang lain. Itu sih yang saya pikir dalam pikiran saya itu, orang-orang tuh nggak bakal nerima saya dan bakal dikucilkan gitu sih yang terpikir sama saya. Kitorato sendiri ini artinya apa Mas kalau boleh tahu? Ya, Kitorato itu kalau dalam asal katanya dari bahasa Sumatera. Kebetulan kita tiga-tiganya itu dari Sumatera. Kenapa kita memilih Kitorato? Artinya itu kita sama, jadi kita setara gitu Kak. Jadi misalnya walaupun kami penyandang disabilitas dibandingkan dengan teman-teman yang yang tanda kutip non disabilitas, kami itu sama dengan mereka. Kita itu sama-sama punya mimpi, sama-sama punya tujuan, itu sih. Maaf Kak, sebentar ada customer yang mau order. Oh ya, silakan Mas. Iya. Sekarang mau bikinin minuman apa nih buat aku? Oke, ini karena siang ini panas ya, Iya. kita mau bikinin minuman yang segar buat Mbak ya. Oke. Boleh tahu nggak nama minumannya apa? Ini mocktail melonet gitu. Oke. Dia pakai jeruk nipis. Nah, untuk jeruk nipisnya karena kita satu tangan ya, Oh oke. kita harus berdua gitu motongnya, satu megangnya, satu motongnya. Oh. Berarti ini salah satu minuman yang disiapkannya tuh harus spesial ya Mas? Harus 2 orang. Iya. Ini sulit nggak sih Mas nyiapin minuman kayak gini nih? Ya awalnya sih sulit Mbak, cuman ya karena kita berkolaborasi seperti ini ya akhirnya kita terbiasa kan. Berapa Terus ya, lama Mas sampai lancar untuk seperti ini? kayak gini nih, lari-lari kayak gitu itu kesulitannya. Oh oke. Ini kita ngambil garisnya susah. Mungkin Mamat megangnya dari sini, berat memotongnya di sini. Berarti kerjasama harus tepat ya Mas? Iya. Karena urusannya jari. Iya, betul. Jarinya bisa kepotong. Nggak bisa hilang satu lagi. Karena mas-mas ini kerjanya berdekatan, pernah nggak sih saling selek gitu atau terjadi Justru kita malah ketenggangan? malah kompak. Ya Mat. Kita ini sering bercanda, jadi nggak, walaupun bercandanya nggak mengarah ke mana, cuman ya kita nggak masukin ke hati gitu. Memang udah candaan kita seperti itu gitu Mbak. Ya, jadi ya. Oke. Bener sih. Ini seger banget sih. Buat sekarang panas kayak gini. Tadi Mas Aldi udah cerita filosofi nama Kitorato sendiri, tapi harapan Mas Saldi sendiri dengan membuka kedai kopi ini tuh apa sih yang utamanya? Saya berharap dengan adanya Kitorato ini bisa membantu lebih banyak lagi teman-teman disabilitas sih Kak, terutama yang ke daerah-daerah yang mereka masih punya keterbatasan untuk menjangkau ke yang nggak berani keluar dari daerah mereka gitu, yang nggak berani merantau dan Membuka lapangan pekerjaan Iya, buat teman-teman ya Mas. Mas Aldi ngajar nggak sih di Kitorato sendiri untuk pelatihan barista yang untuk teman-teman disabel? Iya, kebetulan saya mengajar di bagian prakteknya, terutama di yang selama ini di basic kopi aja sih. Mungkin misalnya membuat espresso, gimana caranya menyeduh kopi dengan standar yang udah udah ditentukan. Mas Aldi, perasaannya gimana melihat antusiasme teman-teman di saat belajar? Sangat senang sih Kak, menurut saya dengan adanya pelatihan kayak pelatihan barista ini, bahkan dari mereka itu saking antusiasnya ini dalam 10 hari ini nggak cukup gitu, jadi mereka pengen tambah. pengen nambah. Kebetulan hari ini akan ada wisuda Kak,
dari teman-teman yang ikut pelatihan. Jadi mereka udah 10 hari ikut pelatihan barista di Kitorato, dan dari mereka itu udah sampai di hari ke-10 dan bakal diwisuda hari ini. Jadi 7 orang ada dari teman tunarungu dan 5 orangnya tunadaksa. Aku boleh nggak Mas ngelihat wisudanya? Boleh Kak? Silakan Ibu difoto dulu untuk kenang-kenangan. Laki-laki dengan merek tarik sendiri. Bagaimana Mas Adi? Sebelumnya Mas, aku boleh nanya nggak, untuk Mas sendiri penyandang disabilitas apa? Saya penyandang disabilitas tunadaksa. Intinya saya di rumah tuh kegiatannya jahit. Ini lagi terkena dampak corona ini kan, alhamdulillah ada pelatihan di bikin kopi di Kitorato ini, kesempatan banget. Saya sangat berterima kasih pada panitia-panitia di Kitorato sini. Menjadi tunadaksanya karena apa ya Mas, kalau boleh tahu? Saya mulai jadi tunadaksa ini sejak umur 5 tahun. 5 tahun itu zaman dulu kan belum setiap panas sontek, jadinya langsung panas disontek, itu tahu-tahu kakinya layu itu jadinya panas, akhirnya jadi begini. Berarti bisa dibilang Mas itu menjadi penyandang tunadaksa dari kecil ya Mas? Iya. Itu kalau boleh diceritain berat nggak sih Mas? Zaman dulu saya bahkan keluar aja sampai malu ya Mbak. Tiap keluar dilihatin orang, tapi saya pikir-pikir kalau saya ini kalau keluar malu gitu, saya pikir-pikir masa sih saya ini sampai tua ikut orang tua gitu. Saya pikir-pikir masa saya nggak punya masa depan. Akhirnya saya memberanikan diri jalan-jalan ke tempat rame-ramean gitu pokoknya. Zaman dulu saya nonton layar tancap aja, orang-orang bukan nonton layar tancap, malah nonton saya. Itu buat Mas sendiri apa sih yang bisa menguatkan diri Mas dalam menghadapi Saya semua itu ini? mengkuatkan diri saya ini, mikir masa depan saya. Masa depan saya nanti saya harus punya membahagiain orang tua saat pertama. Yang kedua saya itu nanti punya anak istri, saya harus punya pandangan ke depannya gitu. Tadi aku lihat Mas di depan bikin kopi. Hari ini kan juga hari kelulusan ya Mas. Itu perasaannya gimana Mas kalau bisa diceritain? Perasaannya sangat senang banget bisa membuktiin di depan, ditonton-tonton orang-orang banyak gitu, bahwa saya ini tunadaksa bisa membuktiin ke depan bikin kopi yang spesial buat bapak-bapak ibu-ibu yang dari balai. Sangat senang, mereka juga antusiasi, sangat senang, bangga dengan kita gitu, bahwa keadaan begini masih bisa semangat untuk bekerja dan ikut bimbingan ini. Kalau misalkan boleh tahu Mas Agus ini jabatannya atau pekerjaannya di kampus kita sama ini seperti apa sih? Saya itu adalah sebagai coach, sebagai mentor, dan juga sebagai inisiator lah berdirinya kampus Kita Setara ini. Kalau misalkan Mas Agus sendiri sudah berapa lama memberi pelatihan di kampus kita sama ini? Jadi sebelum Kita Setara hadir, tadi yang saya ceritakan, saya ketemu dengan kawan-kawan disabilitas, ketemu dengan kawan-kawan yang praktisi juga di bidang disabilitas, itu 3 tahun lalu. Sementara kampus Kita Setara sendiri baru berumur kurang lebih 1 tahun dan memberikan pelatihan wirausaha khususnya kepada kawan-kawan disabilitas.
saya yakin dan sangat-sangat yakin lagi, bahkan nanti jika melihat apa yang sudah kami lakukan, gerakan Kita Setara ini, semoga nanti bisa menginspirasi banyak orang di luar sana, jutaan manusia di luar sana. Ayo kita gotong royong, kalau bahasa Indonesianya gitu ya, di Indonesia kita gotong royong sama-sama, beri kesempatan kepada kawan-kawan kita setara melalui apa? Kesempatan belajar, kemudian kesempatan bekerja, kesempatan wirausaha, sehingga benar-benar menciptakan kesetaraan bagi semua pihak. Khususnya adalah untuk kawan-kawan disabilitas. Gimana Mas Saldi ngelihat murid-muridnya hari ini udah wisuda, gimana perasaannya? Alhamdulillah sangat senang sih Kak. Mereka sudah bisa sampai ke hari yang 10 ini dan akhirnya tadi udah diwisuda. Kedepannya mereka udah punya bekal, kalaupun mereka udah pengen punya usaha mandiri dan udah punya bekal juga. Kalau untuk rencana Kitorato sendiri ke depannya nih Mas, itu akan seperti apa sih? Kalau untuk kedepannya, untuk penambahan cabang itu ada sih Kak, planning kedepannya. Penambahan personil juga, soalnya kan kebanyakan teman-teman disabilitas banyak yang nggak kerja juga, dan kita pengen mereka ngerasain juga kerja itu seperti apa. Kalau misalkan untuk teman-teman penyandang disabilitas yang lain yang mungkin pada saat ini dalam kondisi down atau sedang depresi, Mas Aldi punya pesan nggak untuk mereka? Untuk kamu yang sekarang merasa merasa terpuruk, merasa belum bisa berdamai dengan dirinya, dulu saya juga pernah di posisi itu, bahkan saya juga sempat nggak mau melanjutin hidup saya lagi gitu. Tapi balik lagi ke motivasi saya, tujuan saya hidup itu apa? Tujuan saya itu keluarga, yang terutama keluarga dan untuk diri saya sendiri. Kalau saya masih tetap seperti ini, mau berapa lama lagi gitu? Sedangkan waktu terus berjalan, kita nggak mungkin tetap stuck di situ aja. Nggak ada kemajuan di diri kita gitu, itu sia-sia sih menurut saya. Mungkin untuk teman-teman mulai dari langkah kecil dulu, mungkin dengan hal baru, mencoba lakuin apa yang teman-teman senangin sekarang dan perdalam itu. Mungkin itu pesan dari saya.